Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan
yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulanya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarlah firman-Nya yang berkata demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Shalom. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online kita. Dan saya berdoa kiranya hadirat Allah boleh turun di tengah-tengah kita semuanya. Selamat beribadah, Tuhan beserta kita. Silakan Pak Juan. Haleluya. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu pada pagi hari ini datang menyiapkan hati memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kita tahu bahwa pengharapan kita hanyalah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya. Yang pembelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Oh, Dia tegakkan, ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapan. Yesus, oh, Yesus harapan jiwaku, ya jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Oh, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Oh, ya jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku.
Dia harapanku. Yesus, Yesus, Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Oh ya Yesus, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat, dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku. Haleluya, 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 haleluya. Yesuslah harapan dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap pencobaan, masalah apapun yang kita alami, Dialah harapan kita. Karena apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Apa yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kaulah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari Bapak Ibu kita percaya bahwa apa yang kita inginkan Tuhan selalu sediakan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, oh Yesus, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Oh Yesus Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi
Allah yang kuasa, Allah yang baik. Glory, glory, Hosanna. Kau yang baik, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia. Oh Yesus, 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 ajaib perbuatan, ajaib kuasa. Yesus, Yesus, oh Kau Allah yang kudus, kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Allah kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, oh, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta, Allah sebab Engkau kudus. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah nama-Mu, ya Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami boleh bersyukur karena kami boleh menyembah Allah yang kudus, Allah yang telah menguduskan hidup kami, sehingga kami boleh layak menghadap kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya biarlah firman-Mu akan berbicara kepada kami, menjamah setiap kami, memberkati setiap kami, menegur setiap kami, bahkan memberikan janji dan pengharapan kepada kami semuanya. Biar pengurapan-Mu turun, baik kepada hamba-Mu maupun kepada semua sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah walaupun secara online di rumah masing-masing. Kasih sayang Tuhan limpah atas kami semuanya. Kami siap untuk diberkati. Di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan ada
dan beserta dengan kita semuanya. Minggu ini kita akan belajar satu tema, yaitu jadilah harapan. Jadilah harapan. Kita akan membuka Alkitab kita, atau kita bisa membaca di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16 berkata, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah, saudaraku, apa? Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa Yesus, saudaraku, sedang dalam perjalanan dari Galilea dengan menyusuri perbatasan Samaria menuju ke Yerusalem. Saudaraku, perjalanan pada waktu itu bukanlah perjalanan yang seperti zaman modern ini, di mana kita bisa menggunakan semua alat transportasi yang kalau kita punya bisa kita beli, misalnya mobil, misalnya sepeda motor, atau kalaupun kita tidak punya, kita bisa naik taksi, atau mungkin kita bisa naik Gojek. Dan itu sangat mudah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi pada zaman itu, hampir semua perjalanan dilakukan dengan apa? Berjalan kaki. Dan tentu perjalanan ini sangat melelahkan Yesus, saudaraku. Dan ketika dia, saudaraku, hampir sampai di suatu desa, saudaraku, ternyata ada orang yang minta tolong. Yaitu siapa? 10 orang kusta ini, saudaraku. 10 orang kusta ini meminta tolong kepada Yesus. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita rasanya sudah lelah dalam sebuah perjalanan dan ingin istirahat, dan tiba-tiba, saudaraku, ada orang yang minta tolong kepada kita, saya pikir kita akan menjawab, lain kali aja deh, ya, lain kali aja. Aku sudah lelah, aku sudah capek. Tetapi yang menarik, saudaraku, Yesus mau berhenti. Yesus mau mendengar apa yang menjadi permohonan mereka. Dari sini kita bisa belajar, saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan yang begitu peduli. Padahal kalau kita melihat, saudaraku, perjalanan Yesus juga bukan perjalanan untuk wisata ke Yerusalem. Seperti sekarang ini banyak orang pergi ke Yerusalem untuk wisata. Tapi saudara, tahukah bahwa perjalanan Yesus, saudaraku, menuju Yerusalem adalah perjalanan, saudaraku, penderitaan. Karena perjalanan ke Yerusalem adalah untuk menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan oleh Allah, bahwa dia harus mati di Yerusalem. Jadi, saudaraku, di samping lelah secara fisik, Yesus juga, kalau kita tahu, saudaraku, ada penderitaan, ada salib di Yerusalem, saudaraku. Saudara, ketika Anda sedang
menghadapi sebuah tekanan masalah. Dan ketika orang datang minta tolong pada Anda tentu berkata, aku sendiri sedang susah, hatiku sedang susah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus juga sedang mengalami sebuah pergumulan yang tidak mudah. Dan puncak dari pergumulan itu ada di Taman Getsemane. Ketika dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi jadilah kehendakmu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yerusalem adalah penderitaan saudaraku. Karena apa? Firman Tuhan dengan jelas berkata, dalam Lukas pasal 13 ayat 34 berkata demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Saudaraku, ada sebuah beban berat. Karena apa? Yesus tahu di Yerusalemlah nabi-nabi Tuhan, utusan-utusan Tuhan dibunuh. Termasuk saudaraku, anak manusia, anak Allah sendiri akan dibunuh dan menderita aniaya dan sengsara di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda lihat situasinya. Lelah secara fisik, lelah saudaraku akan sebuah kerinduan Tuhan yang sebetulnya mau membuat Yerusalem, yaitu anak-anak Tuhan, bangsa Israel itu boleh bertobat. Tetapi mereka justru saudaraku menganiaya, bahkan membunuh. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tetapi lihat, Yesus tetap peduli. Betapa luar biasanya. Yesus tidak memperdulikan kelelahan fisiknya. Yesus tidak memperdulikan akan penderitaan aniaya yang sedang menanti dia di Yerusalem. Dan dia tetap peduli. Kepada siapa? Kepada 10 orang kusta yang berteriak minta tolong. Dan itulah hati Tuhan sebetulnya. Tuhan itu selalu peduli kepada siapapun engkau. Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudaraku, wow, luar biasa. Sampai masa tua kita, sampai pada masa putih rambut kita, Dia Allah yang tetap peduli. Dia Allah yang menggendong engkau. Dia Allah yang menyelamatkan engkau. Wow. Allah kita itu begitu peduli, begitu perhatian, dan begitu sayang kepada kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi dan kesulitan yang sedang kita alami, berserulah kepada Yesus. Ia tak pernah terlampau sibuk, saudaraku, untuk mendengar. Ia tak pernah terlampau lelah untuk menjawab kebutuhan terdalam kita. Wow, luar biasa ya. Tuhan kita Tuhan yang peduli. Tuhan yang mengasihi. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu pelajaran pertama. Dia peduli. Yang kedua saudaraku, yang bisa kita pahami dari kisah ini adalah sadar diri. Yang berteriak ini adalah orang-orang kusta, saudaraku. Secara hukum, dalam hukum Taurat, bahwa mereka itu tidak diperbolehkan untuk berinteraksi. Makanya kalau Anda membaca tadi, mereka berteriak dalam jarak yang agak jauh, saudaraku. Dalam hukum Talmud dikatakan bahwa itu paling tidak 50 meter, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang tidak layak. Dan ketika mereka berteriak, saudaraku, mereka sebetulnya hanya berharap pada belas kasihan dari Yesus. Karena mereka adalah orang-orang kusta, saudaraku. Dalam Imamat 13 ayat 45, saudara, dikatakan bahwa orang yang kusta itu harus berpakaian yang capik-capik. Pakaian yang, wah, ya,
sudah tidak lagi jadi pakaian. Pakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, saudaraku. Tidak rapi. Dan lagi dikatakan ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebuah sakit yang bukan hanya sekedar sakit secara fisik saudaraku. Tapi juga menyoal mental. Karena dia harus mengumumkan dirinya sebagai orang yang najis. Orang yang tidak bisa didekati saudaraku. Dan kalau kita belajar lebih lanjut saudaraku. Kusta itu adalah sebuah penyakit yang dalam Alkitab disebut dengan za'arat dalam bahasa Ibrani-nya. Za'arat. Dalam bahasa Yunani-nya adalah lepra. Dan itu yang digunakan sampai dengan hari ini. Untuk kata kusta adalah lepra. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat 13:49 orang kusta ini sakit oleh bintil kehijau-hijauan atau kemerah-merahan. Yang menyakiti dirinya saudaraku. Dan itu sakit, itu katal, macam-macam perasaan. Dan yang kedua saudara, penyakit itu dinyatakan menular. Sehingga mereka harus berteriak najis, najis saudaraku. Dan Imamat 13:1-59 dikatakan bahwa orang yang menderita kusta penyembuhannya harus ditentukan oleh imam. Jadi kalau Anda membaca tadi, kenapa harus diperlihatkan kepada imam? Karena imamlah yang menentukan saudaraku. Jadi bukan tabib, imam saudaraku. Kenapa? Karena seringkali penyakit kusta ini adalah sebuah penyakit yang dianggap sebagai penyakit kutukan. Sebagai sesuatu yang sangat berat. Lebih dari penyakit-penyakit yang lainnya. Sehingga imamlah yang menentukan apakah dia sudah sembuh atau tahir. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam bagian yang keempat bahwa orang yang menderita kusta harus dinyatakan najis. Dan dibuang dari masyarakat orang-orang sehat. Saudara, jadi mereka tidak boleh kumpul dengan keluarganya. Mereka tidak boleh kumpul dengan komunitasnya. Mereka harus dibuang saudaraku. Di mana? Di luar kota. Di tempat-tempat yang sepi. Mereka sudah dianggap sebagai sampah daripada masyarakat. Anda lihat saudaraku. Inilah keadaan daripada 10 orang kusta ini. Dan mereka sadar. Mereka tidak layak saudaraku. Oleh karena itu mereka hanya minta apa yang namanya belas kasihan Tuhan Yesus. Dan dari sini kita juga belajar sebetulnya. Kita ini juga adalah orang-orang yang sebetulnya juga tidak layak. Kita ini tidak layak saudaraku. Bahkan bapak orang beriman Abraham dalam Kejadian 18 ayat 27 berkata. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Walaupun aku debu dan abu. Oh saudaraku. Seorang raksasa iman yang dinamakan bapak orang beriman pun saudaraku. Menyebut dirinya sebagai apa saudara? Sebagai debu dan abu. Saudara. Itu adalah sesuatu yang tidak ada harganya. Tidak ada orang yang mau beli abu, debu saudaraku. Bahkan kalau perlu ada debu yang banyak di rumah kita singkirkan. Kita buang saudaraku. Itulah kita semuanya. Ketidaklayaan kita bapak orang beriman aku debu dan abu. Apalagi kita saudaraku. Kita ini tidak layak saudaraku. Dan yang menarik saudaraku. Dalam Mazmur pasal 8 ayat 4-5 dikatakan demikian. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Wow, saya mau katakan, siapa kita ini saudaraku? Pemazmur melihat langit buatan jari Tuhan. Bulan dan bintang-bintang yang begitu indah, begitu besar saudaraku. Tapi dia melihat bahwa yang tidak layak ini dihargai Tuhan sedemikian rupa. Apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dalam ayat selanjutnya kalau Anda baca dikatakan, tetapi engkau telah memberinya mahkota kemuliaan. Dan membuatnya sama, hampir sama seperti Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Kita adalah orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang sebetulnya tidak layak. Orang-orang yang hanya debu dan abu belaka. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ketidaklayakan kita diubah, saudaraku. Menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya mau katakan bagi setiap engkau yang mengatakan bahwa dirimu enggak layak, dirimu hanyalah orang yang tidak ada artinya. Hari ini firman Tuhan mau mengatakan bahwa engkau adalah berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Karena kita telah ditebus, kita telah menerima anugerah Allah yang begitu luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar apa? Belajar yang namanya ketaatan. Tuhan Yesus, saudaraku, berbicara kepada 10 orang kusta ini. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Kita tentu tahu tadi bahwa yang berhak menentukan seseorang itu tahir atau tidak adalah seorang imam. Dan Tuhan Yesus berkata, pergilah. Hanya itu, saudara, yang diperintahkan oleh Tuhan kepada 10 orang kusta itu. Dan ia tidak mengatakan bahwa engkau akan sembuh sebelum atau sesudah menemui imam. Tidak ada. Yang ada hanyalah Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, saudaraku. Yang luar biasa adalah bahwa ke-10 orang kusta ini, saudaraku, mereka taat. Mereka pergi kepada imam. Nah, inilah yang harus kita belajar. Bagaimana kita belajar taat kepada Tuhan, saudaraku. Saudara, dalam kisah Bahtera Nuh, Ibrani pasal 11, saudaraku, ayat 7 berkata demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, bahwa akan ada banjir besar yang menenggelamkan bumi dengan segala isinya, belum ada, bahkan dia diejek. Tapi perhatikan, saudaraku, ayat ini berkata, dengan taat, perhatikan, dengan taat mempersiapkan Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat. Nuh belum tahu apapun apa yang akan terjadi, tetapi Nuh taat. Bangun Bahtera seperti yang Tuhan mau, ukurannya sekian panjang hastanya, lebarnya sekian hasta panjangnya, tingginya sekian hasta panjangnya. Saudara, semuanya dilakukan dengan sebuah ketaatan. Walaupun orang-orang di sekitar mereka berkata, kamu sudah gila. Engkau bangun Bahtera di tanah yang kering. Engkau bangun Bahtera ketika tidak ada hujan apapun. Tapi lihat, saudaraku, ketaatan menghasilkan sesuatu mukjizat dan keajaiban. Dan tentu Anda masih ingat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27, yaitu tentang seorang panglima tentara yang namanya Naaman, saudaraku. Naaman, saudaraku, kena juga penyakit kusta. Dan dia datang, saudaraku, ke Israel menemui Nabi Tuhan. Dan Elisa pada waktu itu berkata, mandilah di sungai Yordan 7 kali. Dan dia marah besar. Dan dia berkata, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik jauh lebih bagus, lebih bersih daripada sungai Yordan. Tetapi saudaraku, untung dia punya para penasihat yang berkata, Tuanku, kita sudah sampai di sini, kita sudah jauh. Tidak ada salahnya kita coba. Tidak ada salahnya Tuhan taat. Dan perhatikan, saudaraku, ketika Naaman taat, dan ketika dia mandi di sungai Yordan, firman Tuhan berkata apa? Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dipulihkan, saudaraku, dari bintil-bintil merah, bintil-bintil kehijauan itu, saudara, yang menyakiti, yang membuat tersiksa, saudaraku. Makanya dikatakan, lalu pulihlah tubuhnya seperti tubuh seorang anak yang mulus, saudaraku, yang halus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan adalah kunci untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Dan ini dilakukan oleh Naaman. Dan itu juga yang dilakukan oleh 10 orang kusta itu. Yang keempat, saudaraku, kita belajar apa?
Belajar saudaraku untuk apa? Berani bersikap. Berani bersikap. Di tengah perjalanan 10 orang kusta ini saudaraku, entah di mana, Alkitab tidak mencatat apakah setelah 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tidak ada kejelasan. Tetapi yang firman Tuhan katakan di tengah jalan saudaraku, mereka menyadari bahwa mereka itu telah sembuh. Wow, mereka terkejut, saya yakin. Mereka kaget, mereka senang, campur aduk sebuah perasaan mereka. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kegembiraan, di tengah-tengah sukacita itu saudaraku, ternyata hanya ada satu orang, dan itu pun orang Samaria, yang memilih untuk kembali menemui Yesus untuk mengungkapkan syukurnya. Bisa saja saudaraku, dia melihat, loh yang 9 kok tidak kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, seringkali ketika orang banyak punya pendapat, mungkin kita sendirian, kita akan ikut yang orang banyak itu. Tetapi tidak. Dia berani bersikap saudaraku, walaupun hanya satu. Hanya satu orang melawan 9 orang. Dia kembali saudaraku mengungkapkan rasa syukurnya. Inilah saudara yang dipuji Tuhan pada akhirnya. Berani bersikap saudara. Anda tentu masih ingat bagaimana Musa mengutus 12 pengintai. Dan mereka pergi saudaraku ke tanah Kanaan untuk mengintai bagaimana negeri itu. Dan tentunya kita tahu akan kisah ini. Bahwa 10 diantaranya berkata, ya memang itu negeri bagus. Tetapi kita tidak mungkin akan bisa memenangkannya. Hanya Yosua dan Kaleb lah yang berani berbeda. Yosua dan Kaleb berani bersikap. Walaupun mereka hanyalah 2 orang dibanding dengan 10 orang. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa hanya kepada Yosua dan Kaleb dan keturunannya inilah Tuhan yang telah saudaraku mengaruniakan akan tanah Kanaan itu saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi, sekarang 10 pemimpin-pemimpin suku yang lain ini saudaraku tidak bisa menikmati akan janji Allah. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempunyai iman, tetaplah berani bersikap walaupun itu adalah sesuatu yang berbeda. Iman bukanlah masalah apa kata orang banyak. Kebenaran tidaklah ditentukan oleh suara terbanyak. Sekali lagi saya mau katakan, iman bukanlah masalah apa kata orang banyak. Dan kebenaran tidaklah ditentukan oleh suara terbanyak. Kalau 12 pengintai itu 10 diantaranya berkata tidak mungkin. Hanya ada 2 saudaraku. Maka orang Israel tidak pernah akan memasuki the land of covenant, tanah perjanjian itu saudara. Tapi karena ada 2 orang, walaupun mereka minoritas, tetapi mereka benar karena mereka tahu ya itu adalah negeri yang hebat, negeri yang punya kubu-kubu, kota-kotanya kuat, benteng-bentengnya kuat, bahkan ada orang-orang raksasa. Tapi Tuhan telah berjanji, dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan itulah kemenangan mereka, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, diperlukan memang keberanian untuk menyatakan iman dalam meresponi anugerah Tuhan. Dan ini yang terjadi dengan satu orang yang walaupun dia orang Samaria, dia bukan orang Yahudi, dia sudah jumlahnya sudah kalah. Secara kebangsaan juga dia orang Samaria. Orang yang dianggap the second class oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang yang tidak diselamatkan. Tapi lihat, Yesus justru memuji orang Samaria. Yang kelima, kita belajar apa saudara? Meresponi anugerah Tuhan. Saudaraku, orang Samaria ini ketika dia disembuhkan,
Di sepanjang perjalanan Alkitab berkata, dia menyaksikan kemurahan Tuhan dengan suara yang nyaring, saudaraku. Sampai akhirnya dia tiba di depan kaki Yesus. Dan dia tersungkur di kaki Yesus. Dia meresponi, saudaraku. Ucapan syukurnya begitu melimpah. Seringkali, saudaraku, ketika kita mengalami anugerah Allah, mengalami keselamatan Allah, kita lupa untuk mengucap syukur. Hari-hari ini seberapa banyak kita boleh mengucap syukur atas anugerah Allah. Bahwa kita ini sudah diselamatkan. Hidup kita bukanlah hidup yang akan berakhir di kuburan. Hidup kita akan menuju dan berakhir dalam kemuliaan sorga yang mulia. Dan betapa Tuhan itu Tuhan yang baik, yang menyertai kita senantiasa. Bukan hanya hari demi hari, tetapi saudaraku, detik demi detik dia menyertai kita. Bahkan mata Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur, mengasihi kita semuanya, mengawasi kita semuanya. Pernahkah kita bersyukur untuk banyak hal? Bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk gereja kita, untuk hamba-hamba Tuhan kita, untuk keluarga kita, istri, suami kita, anak kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, pekerjaan kita, pelayanan yang Tuhan percayakan, karunia-karunia, bahkan berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan telah anugerahkan. Pernahkah kita meresponi dengan penuh ucapan syukur akan setiap anugerah Tuhan? Hari ini mari kita belajar untuk meresponi anugerah Tuhan itu. Sama seperti orang yang sakit kusta ini, yaitu orang Samaria. Dan pada akhirnya kita tahu, saudaraku, bahwa orang Samaria ini bukan hanya sekedar mengalami kesembuhan secara fisik, secara jasmani, saudaraku. Namun juga, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika bicara tentang imanmu telah menyelamatkan engkau, saya percaya ini bukan sakit dari fisiknya. Karena apa? Fisiknya sudah disembuhkan ketika dia datang ke Yesus. Dia sudah tahir, dia sudah tidak lagi sakit kusta, saudaraku. Tapi Tuhan berkata apa, saudaraku? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa, saudaraku? Keselamatan itu telah Tuhan berikan. Yaitu jiwanya, yaitu apa, saudaraku? Rohnya. Wow, luar biasa, saudara. Dia tidak hanya menerima secara fisik. Sama seperti kita tidak hanya menerima secara fisik. Diberkati, dilindungi Tuhan. Tapi juga keselamatan jiwa dan roh kita. Yesus telah menjadi harapan bagi orang-orang yang berteriak kepada dia. Yaitu 10 orang kusta, walaupun pada akhirnya hanya 1. Hari ini kita belajar untuk tetap kita jadilah harapan bagi orang lain. Seperti Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan, memberikan pertolongan. Saya yakin, saudaraku, walaupun orang kusta ini tidak merasa tidak layak. Tapi ketika mereka ketemu Yesus, mereka menaruh pengharapan yang besar. Makanya firman Tuhan berkata tadi, Guru, Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Dan Tuhan memberikan mukjizat. Jadilah harapan bagi orang lain seperti Tuhan Yesus. 1 Korintus 3 ayat 7-9 berkata, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jadi harapan bagi banyak orang. Mungkin kita hanya sekedar menanam, saudaraku, ya. Tapi ada orang yang menyiram. Ada orang lain lagi yang menuai. Nggak ada masalah. Firman Tuhan berkata, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, saudaraku. Dan akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kenapa? Karena kita ini adalah kawan sekerja Allah. Jangan pernah bingungkan
biarkan Roh Tuhan itu yang akan terus memberikan kekuatan dan pengharapan bagi orang-orang yang belum percaya bahwa di dalam Yesus ada harapan. Dialah Allah sang penyembuh. Dia juga Allah yang menyelamatkan jiwa kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Dia Bapa yang penuh kasih. Jadilah harapan bagi banyak orang. Karena kita tahu bahwa dalam Yesuslah satu-satunya jawaban. Kita akan nyanyi satu pujian yang lama. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu, tapi pembaptis, juru selamatku, oh haleluya, harapanku, Yesus jawaban, jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban, jawaban yang ku perlu, tapi pembaptis, juru selamatku, oh haleluya, harapanku, oh haleluya, oh haleluya, harapan, oh haleluya, oh haleluya, harapanku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah jawaban dari segala pergumulan dunia ini. Engkaulah jawaban dari segala masalah yang ada. Engkaulah tabib, Engkau juga pembaptis, Engkau juru selamat. Bukan hanya fisik kami, tetapi jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami semuanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini engkau kehilangan pengharapan karena engkau mengalami masalah-masalah dalam hidupmu, percayalah, Tuhan mengasihi engkau. Kalau orang kusta, orang yang dibuang oleh orang, oleh masyarakat, disingkirkan, toh Tuhan peduli. Apalagi kita sebagai anak-anaknya, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Pegang dadamu dengan tangan kananmu. Mari percayalah setiap apapun yang sedang kau hadapi, percaya kuasanya menjamah engkau. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa saat ini
untuk seluruh sidang jemaatmu dan anak-anakmu yang sedang memohon kepadamu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang peduli, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan-pergumulan berat ditolong, ekonomi, keuangan, maupun keluarga, semuanya ditolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu, kepanikan, ketakutan, kecemasan, ketidaktahuan akan masa depan, oh mari Tuhan, tangan-Mu yang perkasa itu, yang menolong mereka semuanya. Mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, kuat, bahkan terima mukjizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya peroleh pertolongan, semuanya peroleh kesembuhan, semua peroleh mukjizat, semuanya peroleh berkat Tuhan yang terbaik. Karena kami percaya Engkau Allah yang selalu menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mari kita akan lanjutkan dengan doa-doa kita. Kita mau bersyafaat untuk bangsa negara kita dan pokok-pokok doa yang lain. Bapa yang baik, kami terus memohon kepadamu, belas kasihan Tuhan turun atas kota kami, atas bangsa ini dan atas dunia ini. Berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kami lemah, kami tidak layak Tuhan, kami debu dan abu. Tapi kami tahu juga bahwa Engkau telah menjadi juru selamat bagi anak-anak-Mu. Engkau telah melakukan sebuah mukjizat yang paling besar dalam hidup kami. Bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Dan bukan hanya itu, dalam kehidupan ini Engkau telah memberkati kami, menolong kami. Bahkan kami boleh mengalami banyak mukjizat kesembuhan apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarkanlah Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap anak-anak-Mu. Setiap kami tetap sehat, setiap kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Orang-orang di sekitar kami juga sehat, keluarga kami sehat, tetangga-tetangga kami, masyarakat di sekitar kami, tempat kerja kami, komunitas kami, gereja kami, kota kami, semuanya tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu bagi mereka yang sakit, biarlah dijamah, dipulihkan di berbagai tempat, di negara-negara di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa, Kau terus menolong untuk para medis yang bekerja. Tuhan tetap berikan perlindungan-Mu, tetap berikan kesehatan yang dari Tuhan, keluarga-keluarganya juga, semuanya, rumah sakit. Untuk situasi keamanan tetap dalam perlindungan kuasa Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu, khususnya juga gereja kami, Tuhan yang juga memberkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang memberi kekuatan kepada kami, Engkau yang memberi pengharapan kepada kami, bahwa semuanya boleh dipulihkan, semuanya boleh kembali menjadi baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang pekan yang baru lalu. Kami berdoa untuk Trifosa Hartini, Budi Purnomo, Siti Maisarah, Michael Nathan Kusuma, Magdalena Mariati, Naomi Suparni, Angel Krisvana Puji, Yunike Titik Misaroh, Guntur Baskoro, Rahel Irma, Irin Vivi Astuti, Maria Divari, Elia Herupur Boyo, Maria Sri Mariati, Yesaya Dimas Linggah, Felix Arbetlius, Sri Puji Astuti, Endang Susilawati, Tiros Sandi Saputra, Sri Minarsih, dan Yohanes Ade Perdana. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberkati mereka dalam ulang tahun mereka pada pekan yang lalu. Kasih sayang Tuhan limpah, berkat-berkat-Mu turun atas mereka. Apa yang menjadi kerinduan di dalam hati dan hidup mereka, boleh Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita akan mengagungkan Dia, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita muliakan, kita tinggikan Dia, karena Dialah Allah yang layak kita muliakan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan Yesus
Engkau Rajaku, Engkau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Raja, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Oh Tuhan, Engkau Raja, Allah yang agung, Allah yang mulia, yang memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah turun atas engkau semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan menyertai kita semuanya, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara, banyak orang tergerak untuk melakukan kebaikan, ingin menunjukkan kepedulian bagi mereka yang membutuhkan. Kepedulian tak jarang menjadi komoditas persaingan yang menonjolkan keunggulan masing-masing. Padahal, tanpa didasari oleh ketulusan, kepedulian kita menjadi sia-sia. Terlebih lagi,
jika motivasi kita sekedar mencari eksistensi diri, pujian, bahkan keuntungan. Dan saat apa yang diharapkan tak juga didapatkan, kita berhenti berbuat baik karena kecewa dan merasa rugi. Jadi saudara, marilah kita tetap berbuat baik dengan ketulusan dan motivasi yang baik. Baik itu melalui perkataan dan perbuatan. Sehingga kita menjadi harapan bagi orang yang tidak punya harapan. Sampai bertemu dalam kebaktian online yang akan datang. Minggu 31 Mei 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Paulus Kalimbongan dengan tema Kuasa Roh Kudus. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan, terus bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Komisi Pemuda dan Remaja. Sabtu 30 Mei 2020 pukul 6 sore dengan tema Yes You Can. Bersama Pendeta Muda Yulianto di channel YouTube Disciples of God GKMI Sola Gracia dan di Instagram youth.disciples. Ibadah online Komisi Sekolah Minggu Amazing Kids, Minggu 31 Mei 2020 pukul 10 pagi dengan tema Milikku untuk Tuhan bersama Ibu Harsih di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia. Disediakan QR Code BCA sehingga bisa memberikan persembahan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Bagi yang belum mempunyai aplikasi Gojek, OVO, Dana, silakan mendownload di Play Store atau App Store dari ponsel Anda. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.